Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkong Bagja Channel. Ini Lengkong, namanya Lengkong Bagja Channel. Ini dua mahasiswa yang begitu gagah, masih muda, pemikirannya udah progresif. Mikirin apa? Mikirin persoalan yang belum tuntas-tuntas semenjak Indonesia merdeka. Persoalan sampah. Dan ini menjadi PR besar. Siapapun presidennya, PR besarnya tetap sampah. Siapapun menteri LH-nya, persoalan tetap sampah. Dan sampah ini sesuatu yang dipersoalkan dan tidak ada solusi. Sampai hari ini yang namanya penelitian begitu banyak. Tapi ini ada anak-anak muda yang beritikad untuk berbicara lingkungan lebih baik buat generasi kita selanjutnya. Kita perkenalkan, ada Teh Tita. Iya Pak, selamat siang. Mahasiswi ITB dari lingkungan hidup. Teknik lingkungan. Ya. Ada Mas Leon Hadi. Warner. Saya harus ingat dulu brosnya dulu. Warner Leonhard. Jadi turunan ada darah Jermannya dikit. Nah, ini dua mahasiswa ini, yang satu lagi melakukan penelitian, yang satu lagi mendukung penelitian. Mas Leonhard dikenalin dulu. Oke, selamat siang. Kayaknya suaranya kencang nggak? Iya, selamat siang. Pak, jadi saya Werner dari mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2018 di sini sama teman saya Prastita Duarta. Di sini ya saya cuma sebagai supporting sistemnya aja ya untuk membantu penelitian dari Prastita. Mungkin nanti Prastita bisa menjelaskan lebih lanjut ya terkait penelitian apa yang sedang dilakukan di daerah Lengkong ini. Silakan Prastita. Iya Pak, jadi assalamualaikum. Perkenalkan lagi nama Kameranya saya. yang itu ya? Oh, yang kiri ya Pak. Oke, perkenalkan lagi nama saya Prastita, panggilan Tita. Sekarang saya ini masih menjadi mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, angkatan 2018. Sekarang ini saya lagi menjalankan sebuah penelitian sebagai bentuk tugas akhir, di mana penelitian ini tuh topiknya mengenai persampahan Citarum Harum di sektor 6, di mana sektor 6 ini tuh salah satunya adalah Kecamatan Bojong Soang. Tapi untuk Kecamatan Bojong Soang ini yang terdiri dari 6 desa itu tidak semuanya saya teliti, tapi hanya 4 desa saja, yaitu Bojong Soang, Bojong Sari, Tegaluar, dan salah satunya Desa Leng. Jadi ini penelitiannya kerjasama dengan sektor 6 ya? Betul Pak, ya kemarin udah sempat main ke Oxbow juga. Udah main ke Oxbow juga. Waktu Februari sih, udah lama. Kenapa ini penelitian pesanan atau emang sengaja? Sebenarnya saya pribadi ini emang tertarik Pak tentang persampahan gitu. Jadi kan kalau di ITB itu banyak subtemanya gitu Pak, subtopiknya. Jadi ada yang ngomongin tentang air bersih, ada yang ngomongin tentang air kotor, misalnya yang itu apa, yang Bojong Soang Pak, IPAL Bojong Soang. IPAL Bojong Soang ada tentang persampahan, ada lebih ke industri, kayak di konstruksi gitu-gitu. Cuman kalau saya memang lebih spesifiknya ke persampahan gitu Pak. Karena curiga juga nih Mas Leonhard. Jadi ketika sekarang itu kerjasama dengan beberapa, ada sekian orang lakuin penelitian, terus kerjasama, kayaknya ini pesanan deh, ada proyeknya deh. Enggak juga ya? Enggak Pak, enggak. Atau emang pilihan karena kebetulan penelitian ini dan kebetulan ada program ini, ya dicoba aja penelitian ini. Atau penelitian ini ditawarin lah sama oleh ITB ke sektor 6. Bisa juga kan oleh dosen pembimbingnya kan. Betul. Jadi ditawarin sehingga coba diteliti sama anak-anak terus hasilnya seperti apa. Kalau Mas Leonhard support system seperti apa sih yang disupport gitu? Oh, kalau saya support sistemnya cuma sebatas pembantu dalam pemilahan sampahnya, dan juga ya kalau misalnya ada transportasi ya saya biasanya yang bantu supirin aja sih Pak. Oh gitu. Kurang lebih kayak gitu aja. Nggak ada yang sampai mendetil banget soalnya kan emang ini tugasnya Prastita juga gitu. Bentuknya individu gitu Pak, ini skripsi. Oh, support system. Enggak, kalau support systemnya. Karena gini. Jangan remehkan yang namanya support system. Kalau di pemahaman kita itu support system itu, kalau di pemahaman kita itu ada yang namanya mas'uliyatul ilmu. Jadi tanggung jawab keilmuan. Contoh nih, ada dosen killer. Pas dibentak nih sama istrinya di rumah, habis tuh keilmuannya. Jadi di dosen tuh galak seperti itu. Kenapa? Karena support itu karena support system. Nah, support system adanya di mana? Di hati. Nyaman dan tidak nyamannya itu adanya di hati. Nah, maka kalau sekarang kan beruntung sekali ketika kita mau melakukan penelitian terus ada ada support system. Gitu kan.
Karena waktu zaman dulu bikin skripsi, zamannya saya kan, ini saya ada support sistemnya nggak? Ini kan dia bahasa support sistemnya kan bahasa sekarang. Kalau bahasa digeser sedikit kan beda lagi kan gitu. Bisa. Ini salah satu yang harus bersyukur. Biasanya kesuksesan seseorang itu akan didukung oleh support sistem yang tersistematikan dan terskemakan lebih baik lagi. Gitu. Teh Tita, tadi kalau apa penelitiannya apa judulnya? Saya ini tentang peningkatan sistem persampahan, intinya itu Pak, berdasarkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan keinginan masyarakat untuk membayar gitu. Jadi seberapa mau sih masyarakat untuk membayar, seberapa mau sih masyarakat untuk berpartisipasi? Iya, jadi sebenarnya kalau contohnya dari pertanyaan apa? Contoh pertanyaannya kayak misalnya gini Pak, misalnya nih tadi kan kalau misalnya Hikmal bertanya ke Bapak gitu ya, apakah Bapak sudah puas atau belum gitu. Nah terus misalnya kita kunci nih jawaban, misalnya Bapak belum puas, terus Hikmal nanya lagi, kira-kira berapa iuran yang Bapak bersedia untuk bayarkan, misalnya 5.000 gitu. Nah dengan ada data ini, kedua data ini, gimana caranya saat masyarakat hanya bayar 5.000 tapi sistem pengolahan sampah ditingkatkan gitu sih Pak gitu. Jadi intinya kita tuh ngambil dua situasi, masyarakat udah puas belum sih, kalau misalnya belum puas kira-kira masyarakat mau bayar berapa gitu untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kecamatan Bojong Soang. Ya, tapi kan harus ada teori dasarnya dong. Bener Pak. Teori dasarnya apa? Teori dasarnya itu sebenarnya tentang terkait sosial loh. Terkait sosial Pak ya. Apa itu yang digunakan? Maksudnya gimana Pak? Analisanya apa yang digunakan? Analisa itu saya menggunakan kayak ATP WTP, ability to pay, kemampuan masyarakat untuk membayar. Karena kadang orang kayak tapi ATP WTP itu ada teorinya? Ada Pak, ya. ATP gitu? Itu ability to pay. Jadi misalnya Bapak tuh sebenarnya pengen bayar ke tukang sampah itu 100.000, tapi Bapak nggak mampu gitu, karena pendapatan Bapak misalnya gitu ya Pak ya, tidak mencukupi gitu untuk Bapak bayar 100 gitu. Jadi itu ability, kemampuan masyarakat untuk membayar. Kalau untuk willingness to pay, kemauan untuk membayar. Jadi misalnya Bapak pendapatan itu 10 juta per bulan, tapi ya Bapak mampu untuk bayar 100.000 per bulan ke persampahan, tapi Bapak nggak mau gitu. Jadi ya itu, kita menganalisis kemauan masyarakat untuk membayar dan kemampuan mereka untuk membayar gitu Pak. Jadi itu yang dianalisis, nanti berdasarkan kedua data tersebut akan ditinjau kira-kira berdasarkan sistem pengolahan sampah yang sudah ada bisa ditingkatkan segimana gitu. Kan sebelum melakukan penelitian ini ada yang namanya hipotesis ya? Iya Pak. Antara berbicara perkiraan hasil kan gitu kan. Jadi ada yang kalau di dalam hipotesis kan ada yang hipotesis negatif dan apa H1 kan gitu kan. Nah, apa otomatis persiapan kesimpulan ini kan bukan kesimpulan sih, persiapan jawaban yang akan supaya jangan keluar dari konteks penelitian kan. Nih ternyata masyarakat mau, cuma persoalannya ini. Ini masyarakat gak mau, cuma persoalannya ini. Itu dibikin nggak hipotesisnya? Sempat dibuat sih Pak, cuman memang kalau untuk analisis datanya itu kami kan memang menganalisisnya berdasarkan data wawancara. Jadi kalau misalnya wawancaranya itu belum memenuhi kuotanya, standarnya memang belum bisa diolah. Ini tugas akhir atau apa, skripsi? Skripsi Pak. Oh skripsi nih, berarti skripsi. Bagus juga sih ini hasilnya. Terus yang harus disupport apa nih? Yang harus disupport itu sebenarnya partisipasi masyarakatnya sih Pak, karena kalau selain dari partisipasi itu kan itu kan berbicara objek dan subjeknya nih. Kalau berbicara sekarang dari partisipasi masyarakat. Tapi kalau yang harus disupport oleh Mas Leonhard apanya nih? Supaya tetap stabil. Apa ya? Apa tak? Tahu. Kalau dari saya sih sebenarnya cuma sebagai penyemangat aja lah ya. Kasarnya kayak gitu, penyemangat kayak kan mau ngejar. Jadi kalau misalnya di ITB itu tuh ada 3 wisuda yang mana itu dilaksanakannya di Juli, Oktober sama di April. Jadi harapan di bulan apa nih? Dan harapannya ini mau Juli si Prastita. Sekian bulan lagi ya harusnya. Dan menurut deadline dan dari masa yang dibuat sama kampus itu harus diselesaikannya kapan? Minggu depan. Jadi Prastita ini penelitiannya harus selesai minggu depan. Iya. Ya, Prastitanya aja. Kalau saya emang ya maksudnya kan ini kan dalam yang tadi lah. Iya. Jadi nonton bola itu kan harus ada supporter. Betul. Kegiatan harus ada sponsor. Iya. Kan gitu. Nah, itu kan yang namanya support system kan gitu. Meresin skripsi harus ada yang menenangkan hati. Kadang-kadang kan galau, iya, panas-panasan, pusing dan segala macamnya. Terus tahu gak persoalan pemuda hari ini apa? Apa tuh, Pak? Mental health kan. Iya betul. Dikeluarin dari grup.
galau. Kena mental gitu ya Pak. Iya. Di read saja nggak dibales, galau. Dan itu kan yang sekarang terjadi itu. Iya. Dan itu bisa menimpa siapapun. Iya. Kan gitu dengan kondisi hari ini. Maka butuh apa ya? Butuh penyetabil. Kenapa? Karena orang itu selalu ingin didengar, pengen cerita kan. Aduh, yang barusan saya di tempat malah di podcast nyebelin kan gitu kan diceritain. Tapi kalau di podcastnya bareng-bareng kan nggak nyebelin. Bisa menjadi sebuah kenang-kenangan di suatu saat nanti. Suatu saat nanti datang lagi ke sini kan kita nggak tahu. Iya. Ada istilah dari Sujiwo Sutejo. Istilahnya gitu. Kalau jodoh itu pilihan. Tapi kalau cinta itu adalah anugerah. Jadi kalau cinta itu takdir. Kita mencintai siapapun kita nggak tahu. Tapi kalau kita memilih menikah dengan orang yang dicintai, itu baru sukses itu. Jadi kalau kita ternyata yang dicintai pergi dan segala macamnya, akhirnya kita menikah dengan ini aja. Maka istilah menikah itu pilihan, mencintai itu adalah takdir. Itu kata Sujiwo Sutejo. Gitu. Jadi kalau seandainya suatu saat, ya, semoga ini menjadi doa ataupun ya tidak diaminin juga nggak apa-apa. Siap, nanti saya catat Pak. Datang ke sini lagi, datang ke Desa Lengkong lagi, pengen ngecek di YouTube juga. Saya pernah ke Desa Lengkong. Kayak kemarin saya ini cerita aja kan. Kan boleh kan ini santai aja. Boleh, silakan Pak. Mangga Pak. Malam Idul Fitri, habis Idul Fitri orang pada piknik, kita nggak piknik. Ya udah kita jalan-jalan aja ke Lembang. Baru nyampe Setiabudi depan UPI itu kita lihat nasi Padang. Tuh bilang saya ke istri saya, "Mah, ingat gak dulu kita makan nasi Padang di sini?" "Ingat." "Yuk makan yuk." Makan dulu saya di situ nasi Padang. Makan dengan anak-anak tuh. Dulu makan sendirian atau berdua lah dengan makan. Habis itu istri saya bilang gini, "Pak, pengen lihat gedung Jika dong." Ya udah saya apa juga pengen lihat FPBS dong. Ayo akhirnya jalan-jalan. Difoto dulu di Isola, di Isola, terus jalan-jalan ke gedung Jika dan segala macamnya. Akhirnya kita tidak jadi pergi ke Lembang. Akhirnya yang itu dibikinkan status di di IG dan itu ya mengenang masa-masa ketika bersama dan menceritakan masa-masa itu kepada anak-anak kan gitu. Itu kan betul gitu. Nostalgia ya Pak ya. Nostalgia itu yang dibangun. Dan ternyata lebih bahagia di situ daripada harus ke Pangandaran macet-macet. Macet apa Kita ya? melihat itu. Nah, maksudnya ketika suatu saat nanti kalau seandainya ini ada takdirnya Teh Tita dan Pak Leonhard kan gitu. Suatu saat bisa lihat di Lengkong Bagja Channel. Siap. Teh Tita melakukan penelitian terkait masalah persampahan, disupport dengan sistem yang tersistematikan. Iyalah, harus tersistematikan. Harus ada pendahuluan, jangan langsung main gabret aja gitu. Harus halus gitu ya pendekatannya gitu ya Pak ya. Pak, ini kan wawancaranya terstruktur. Iya. Analisanya lebih gampang. Coba kalau wawancaranya tidak terstruktur, analisanya lebih susah. Teh Tita, tapi judul itu hasil ide sendiri kan? Jadi sebenarnya itu dari ITB itu ada proyek pengabdian masyarakat Pak. Jadi dulu tuh memang ITB tuh setiap tahun ada proyek pengabdian masyarakat gitu, dan lokasinya ini tuh berbeda-beda tiap tahunnya. Cuman dari tahun ini sampai tahun ke depannya itu pengennya tetap di satu desa binaan. Nah untuk lokasinya saya belum tahu, tapi di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi memang dari ITB ini tuh sebagai salah satu perguruan tinggi gitu Pak di Bandung gitu ya, punya tanggung jawab gitu, kayak gimana caranya kita memberikan keilmuan kita gitu untuk masyarakat gitu ya. Cara yang bisa ditempuh adalah melalui pengabdian masyarakat gitu. Dan aspeknya apa? Kalau saya kan persampahan, bisa aja nanti ada yang misalnya bikin listrik, misalnya ada desa yang belum ada listrik, dibuatin sama ITB gitu sih Pak. Nah dari pengabdian ini ngobrol-ngobrol akhirnya dibikinkanlah sebuah judul untuk skripsi. Nah sebenarnya nggak gitu sih Pak alurnya. Jadi kalau skripsi saya dengan pengabdian masyarakat ITB itu terpisah gitu. Jadi memang saya pernah bergabung dengan pengabdian masyarakat ITB, tapi untuk skripsi saya yang sekarang ini bukan termasuk ke pengabdian masyarakat itu gitu. Jadi memang saya terinspirasi di situ Pak, karena tahun lalu itu saya sempat bergabung juga ke proyek pengabdian masyarakat Citarum Harum, tapi di Kabupaten Pamengpeuk. Di Kecamatan Pamengpeuk. Oh, Kecamatan Pamengpeuk. Dari bulan Agustus sampai ya Februari lah Pak, Februari tahun ini. Pengabdian masyarakat itu. Pengabdian masyarakat tentang persampahan juga Citarum Harum gitu. Terus pertanyaannya kenapa Citarum Harum gitu kan? Ya karena memang sekarang itu isu yang lagi digencarkan itu adalah tentang Citarum Harum gitu kan. Karena kan Citarum Harum itu panjang banget ya Pak ya, melewati berbagai kota, berbagai kabupaten, kecamatan gitu. Jadi memang segala yang masuk
mau itu sampah padat atau sampah cair dari pabrik gitu misalnya, itu sangat berpengaruh gitu kepada kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Citarum Harum gitu. Jadi makanya isu ini tuh memang isu yang sangat menarik untuk dibahas gitu sih Pak. Apalagi dengan stigma bahwa Citarum Harum itu menjadi Kotor. sungai terkotor di dunia. Iya, cuman setelah saya lihat, maksudnya saya tanya-tanya ke Satgas Sektor 6-nya, saya sempat main ke Oxbow. Kalau misalnya udah progres dari pertama kali program ini dimulai sampai sekarang itu udah meningkat banget gitu. Kalau dulu kan rumah saya kan dekat Pak di sini. Kalau dulu tuh saya suka dengar macet banget Dayakolot, Bojongsoang, Bale Endah gitu kan. Karena banjir gitu. Kalau sekarang masih banjir tapi surutnya cepat gitu Pak. Jadi memang ya Citarum Harum itu topik yang menarik gitu. Ditambah persampahan merupakan salah satu dari tujuan Citarum Harum gitu, dan saya sangat menyenangi, sangat suka gitu dengan sampah. Jadi ya udah. Ketika kita mumpung kita lagi tidak musim perang, jadi tentaranya kerjanya di Citarum Harum. Iya Pak ya. Kalau musim perang berarti kan pada perang semua. Kan sempat dibantu kan tuh sama tentara juga. Iya, sempat dibantu sama tentaranya. Karena dulu digagas Citarum Harum itu sama Pak Doni Monardo. Oke. Berarti udah ini kedua kali ya. Yang sekarang berarti puncaknya di skripsi kan. Habis ini juga mungkin ya kerja di pengabdian mana lah. Ya, mudah-mudahan saya berharap seperti itu Mas Leonhard. Jadi banyak orang yang berpikir tidak hanya bisnis semata. Jadi walaupun bisnis tapi lebih ke bukan menguntungkan, memberikan dampak yang begitu positif. Saya melihat di luar negeri itu banyak peneliti-peneliti yang sampai seumur hidupnya mengabdikan diri di Afrika, mengabdikan diri termasuk di wilayah kita di Kalimantan. Ya mungkin di Jawa Barat juga ada yang hanya meneliti terkait masalah lingkungan itu. Dan yang kadang-kadang persoalan itu kayak ITB. Kenapa ITB sekarang ini terjun? Padahal ITB sekian tahun udah ada di Bandung, urusan Citarum Harum. Karena persoalan itu kadang-kadang tidak bisa dilihat dengan jarak yang dekat. Jadi persoalan itu kadang-kadang terlihat dengan jarak yang jauh. Oh iya, ini jarak sebelah. Nah sekarang ketika ada program oleh pemerintah, anggaran yang begitu besar juga, turunlah ITB juga dirangkul, semua orang dirangkul. Itu Mas Leonhard. Maka Mas Leonhard ini luar biasa sebagai support system yang keren. Amin kan? Amin. Tapi hasilnya apa rencana? Bukan rencana, hasilnya tetap terkait masyarakat ya. Tapi kan tetap kita punya tujuan. Tetap Pak. Ya, jadi memang kalau dari harapan hasilnya. Harapannya sebenarnya ini sih Pak. Jadi alasan saya memilih lokasi ini gitu kan. Jadi kan seperti yang sudah saya bilang, kalau Citarum Harum itu kan Citarum itu kan panjang ya Pak ya. Tapi benar. Tapi tahu nggak sungai terpanjang di dunia apa? Nil. Amazon. Bukan. Amazon Pak. Sungai Nil. Cikapundung lah yang terpanjang. Melintasi benua dan Afrika. Kalau sungai itu di Afrika saja kan? Kalau Amazon hanya di Amerika saja. Iya, Pak. Tapi kalau Cikapundung melintasi dua benua, Asia dan Afrika. Ya dari sekian panjangnya Sungai Citarum. Oh enggak, ya. Jadi dari sekian panjangnya Sungai Citarum itu, alasan saya memilih lokasi ini, tepatnya Kecamatan Bojongsoang itu ya karena memang kalau misalnya baca berita gitu Pak ya, persampahan di Kecamatan Bojongsoang itu masih ada Pak gitu. Jadi memang kalau dari dosen itu nggak bisa seenaknya ya udah saya pengen di wilayah A, B, C, nggak bisa gitu, harus ada alasannya. Kenapa kamu di lokasi ini gitu. Jadi ya memang berangkat dari masalah gitu Pak. Tugas skripsi seenggaknya punya saya gitu ya. Gitu, dan saya yakin untuk teman-teman saya juga berangkat dari masalah juga yang ada di lokasi itu apa gitu. Dan mungkin memang impact atau dampak yang akan kami kasih sebagai mahasiswa tuh nggak banyak Pak, karena ini sebenarnya kalau saya lihat permasalahan itu cukup struktural. Kayak misalnya tadi sempat ngobrol sama Pak Agus yang di bawah, kalau Pak Agus tuh sebenarnya ini salah satu responnya Pak ya, kalau misalnya pengen dibangun TPS 3R, tapi sebenarnya kalau dibangun pun ya maksudnya kayak agak kurang efektif karena orang yang mau bekerja di sana juga sedikit. Kenapa orang yang mau bekerja di sana sedikit? Karena memilah-milahnya susah. Dari masyarakatnya itu tuh yang seharusnya bisa memilah seenggaknya organik sama anorganik, atau misalnya plastik sama plastik, botol plastik sama botol minyak dipisahin, itu tuh tidak dilakukan secara maksimal gitu Pak. Jadi memang permasalahan itu looping gitu Pak, muter gitu lagi gitu. Jadi mungkin sebagai mahasiswa impact yang bisa saya berikan itu sedikit gitu. Cuman memang kalau dari tahun ke tahun setiap sudah menyelesaikan tugas akhir
datanya atau usulannya akan diberikan gitu ke lokasi terkait gitu. Jadi mungkin nanti saya akan berikan ke Kecamatan Bojong Soang kayak, Pak, ini saya berdasarkan penelitian saya ada usulan untuk begini atau mungkinnya untuk Satgas Sektor 6 gitu sih, Pak. Kalau Mas Leonard sendiri sama penelitiannya sama? Kalau saya sendiri penelitiannya terkait limbah makanan, Pak. Jadi kalau misalnya untuk limbah makanan sendiri saya pilah-pilah makanannya itu tuh berdasarkan karakteristiknya apa aja. Jadi nanti bisa dicoba di olah potensi-potensi pengelolaannya seperti apa, bisa kompos, bisa lewat BSF tuh yang lalat tentara yang bisa makan magot. Nah itu bisa saya maksimalkan di suatu wilayah saya itu. Udah beres? Belum, saya belum mulai. saya ditarik di kegiatan kemahasiswaan di kampus. Jadi tapi sama-sama S1? Oh, sama-sama S1. Nggak narget di bulan Juli? Saya nargetin lulus tahun depan kalau saya. Oh, tahun depan. Di targetnya? Iya, sudah ditargetkan seperti itu. Oh, jadi itu. terkait TPS 3R ya. Jadi kemarin kita berdua sempat sampling bantu teman sampling sampah makanan juga di daerah Lembang. Kecamatan Lembang. Nah, itu udah ada TPS 3R ya, Pak. Jadi kalau ngomongin TPS 3R itu menurut saya perlu ada sumber daya yang memadai juga, dan emang ada fokus yang tersendiri dari pemerintah untuk bisa menganggarkan, bisa membuat sistem TPS 3R itu agar bisa jalan. Soalnya sekarang tuh dari pemerintah udah punya anggaran untuk TPS 3R diadakan, udah ada. Cuma perkara menghidupkan TPS 3R-nya ini tuh masih belum terlihat ya. Karena balik lagi yang kemarin kita lihat di TPS 3R Lembang itu masih sebatas gudang untuk sampah saja gitu. Kemarin nengok Kak yang di TPS 3R Bagja? Nengok Kak, lihat. Ini bagi gimana tuh kekurangannya? Sebenarnya kalau di Bagja itu awal saya kesana memang ada penumpukan gitu di kanan kiri. Tapi memang sudah ada beberapa pengolahan. Kalau di sana itu ada magot ya Pak ya. Sempat dijelasin juga sama petugas TPS 3R kalau sana ada magot. Cuman kalau yang kata teman saya itu benar gitu Pak. Jadi seharusnya ya Pak ya, idealnya gitu. TPS 3R ini tuh tidak hanya ya udah jadi dibangun bisa dipakai enggak gitu Pak. Jadi kita tuh harus ngontrol juga sumber dayanya gimana. Ada nggak orang yang mau bekerja di TPS 3 tersebut? Ada nggak orang yang memiliki keahlian gitu? Karena kan kadang kayak orang mau tapi nggak tahu caranya gitu Pak. Itu sih, itu mungkin yang ya. Selain itu juga sebenarnya banyak ketergantungan birokrasi yang membuat TPS 3R ini tuh nggak hidup gitu. Ambil contoh yang kemarin di Lembang itu terkait transportasinya itu kan kita harus menunggu dari pemerintah sekitar gitu ya untuk masalah transportasinya dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya itu harusnya bisa diadakan sendiri. Dan juga terkait masalah pendanaan harusnya dari TPS 3R yang mana itu kan konsepnya reduce, reuse, recycle. Konsep ini pun harusnya bisa mensustain suatu TPS ini agar mereka punya pendanaan secara mandiri. Harusnya seperti itu bisa gitu Pak. Asalkan emang diadakan pasar-pasar yang bisa menyerap sampah-sampah ini gitu. Nah, yang kami lihat kemarin dan banyak TPS 3R itu cuma sebatas gudang itu aja, dan saya rasa jadinya kalah gitu loh. Saya bisa bilang gini soalnya saya sempat punya pengalaman ada di pesantren di Parung Bogor. Itu jadi mereka punya semacam sistem pengelolaan daur ulang sampah sendiri yang mana itu bisa menghasilkan keuntungan sampai 100 juta per bulan gitu. Nah, itu yang harusnya bisa diterapkan di TPS 3R masing-masing tempat gitu. Tapi ya balik lagi dikondisikan dengan lingkungan sekitarnya, siapa yang bisa menyerap sampah-sampahnya itu gitu. Setelah dipilah, setelah diolah lebih lanjut gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa mengajukan pengabdian Abdi Mas dari ITB? Sebenarnya kalau untuk pengabdian masyarakat ini tuh dari dosen sih Pak yang mengajukan. Jadi misalnya dosen tertarik di sini ya harus ada proposalnya juga Pak, tetap gitu. Kalau misalnya bisa di ACC sesuai gitu. Berarti ya Pak. dosennya harus dibawa dulu ke sini gitu. Iya, sebenarnya iya. Atau enggak ada permasalahan yang menarik untuk diatasi, untuk dibahas, pasti itu sih yang akan lebih di highlight gitu Pak. Kenapa? Karena beberapa desa itu berkembang itu karena hasil penelitian. Kayak Desa Ponggok itu menghasil penelitian dari UGM. Karena saya juga kan di sini punya, bukan kita juga kan punya ITB, punya Unpad, punya Telkom yang dekat kan gitu. Abdi Mas masyarakat kadang-kadang ke tempat-tempat yang jauh kan gitu.
Padahal yang deket ada ya Pak masalahnya. Ya pada yang dekat kan banyak. Kemarin kan dulu ada juga sempat masalah apa, pembakaran sampah tuh apa namanya, insinerator insinerator itu kan masih ada tuh di situ juga. Cuman ya ujung-ujungnya kan kembali ke konsep bisnis. Dan itu yang menghambat perjalanan tuh itu. Jadi yang ujung-ujungnya penelitian tapi yang untuk bisnis. Kalau saya pribadi boleh berpendapat ya Pak ya, melihat maksudnya kondisi masyarakat Indonesia kan tadi Bapak sempat nyinggung terkait masyarakat di luar negeri gitu ya, yang mana mereka melakukan penelitian tuh dengan sepenuh hati tanpa adanya ini, soalnya karena ekonomi mereka kan sudah sangat baik ya, udah cukup untuk menghidupi mereka gitu. Sedangkan di kita ini kan juga kita masih dibilang negara yang masih berkembang, dan makanya itu orientasi orang ke bisnis itu tidak bisa disalahkan sebenarnya. Nah maka dari itu sebenarnya kita harus nyari irisan antara bisnis dan juga pengabdian itu sih Pak. Makanya jadi terkait pengabdian ini nggak bisa serta-merta kita sepenuh hati menolong gitu ya. Cuma itu adalah dasar yang baik untuk kita selalu bergerak sih. Jadi kita tidak orientasinya uang, tapi uang tetap penting gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Tapi di penelitian saya nggak mungut uang sama sekali Pak ke masyarakat. Sama sekali nggak Pak? Nggak, cuma nanyain aja kan. Oh iya. Berapa sih siap ibu iurannya, kan ini sama aja nanyain aja. Iya. Nggak, maksudnya beda ya antara yang orientasi dengan betul itu seperti itu betul. Cuman beda yang orientasinya pure bisnis dengan orientasinya pengabdian dengan semi bisnis. Benar. Kan gitu. Sehingga dari sisi harga, dari sisi saya di sini kan ada APBDes ya. Ada APBDes, bukan APBD, APBDes jadi anggaran pendapatan belanja desa. Itu kalau bisa contoh ini konsepnya berapa? Oh siap, saya di angka 5% nih dari ini untuk menyelesaikan sampah. Berarti kan setiap tahun kita akan anggarin seperti anggaran dari APBDes dari 1 miliar ataupun dari 1 miliar lah, karena yang teknis itu sampai 1 miliar. Itu kan kita bisa siapkan, alokasikan untuk itu. Oh saya siap 10% setelah kita hitung kebutuhan yang segala macam yang rutin itu kan. Itu sangat mungkin dilakukan seperti itu. Tapi ketika kita ini berapa, ini harus dibayar sekian ratus juta, nah itu yang bikin kewalahan itu. Kalau saya izin nanya ya Pak ya, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak anggaran APBDes ini untuk masalah persampahan menurut Bapak udah cukup atau belum? Belum ya? Belum. Nah itu alasannya apakah karena emang anggaran yang turun dari atas itu sedikit, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lain, atau bagaimana Pak? Atau perancangannya sendiri setelah turun dari atas emang udah banyak kebutuhannya aja gitu? Jadi sampah di dasar yang pertama itu kan yang berbicara kebutuhan masyarakat. Mana yang menjadi penting terkait penyelesaian kebutuhan dari masyarakat. Tahun ini kita nganggarkan di angka 20 juta. Tapi bukan untuk yang TPS 3R. Kita nganggarkan untuk, karena TPS 3R kemampuannya skupnya 1 RW. Dan situ sudah ada iuran. Itu kan ya cukup-cukuplah dulu lah kan di situ. Tapi saya menyelesaikan di 2 RW dengan konsep dibakar. Karena sudah tidak ada solusi. Mau dipilah di apa dan segala macam yang tadi, penyadaran masyarakat juga kita belum siap. Karena kalau kita menyadarkan masyarakat tetap ada kos lagi yang harus dikeluarkan. Apa yang harus dikeluarkan? Contohnya dia yang jalan-jalan ke rumah-rumah ini terus membeli kantong plastik dengan yang tiga jenis lah, jenis kering, basah dan segala macamnya kan gitu. Ini lebih besar. Maka yang sekarang yang paling efektif itu adalah masih tetap dibakar. Maka kita bikinkan tunggu pembakaran sampah, 1 bikin baru, 2 rehab gitu kan. Jadi anggaran berapa di APBD saya untuk anggarkan untuk itu baru di 20. Dan karena saya juga rumahnya di situ dan sangat terdampak ketika sampah tidak diangkut itu, iuran juga iuran terus tapi sampah tidak diangkut kan, dan sangat terdampak. Ketika saya anggarkan, saya coba gitu kan, so udah masukin aja nih kegiatan ini. Ternyata sekarang ini 2 hari sekali itu diambil. Dan tadi ada pertanyaan, Pak apakah pernah bikin komposter? Pernah. Pernah dipisahkan mana yang memiliki nilai ekonomis? Pernah. Tapi kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena yang memiliki nilai ekonomis itu adalah kalau bahasa sini bilangnya eco ya. Kalau orang Sunda itu bilangnya eco.
Dan kelebihan yang ngangkutin sampah itu salah satunya dari situ. Jadi memilah-milah, dia sebelum dibakar yang betul-betul yang itu dipilah dulu, yang kira-kira bisa laku itu diambil. Dan itu salah satu kelebihan yang membakar sampahnya tadi. Tapi kalau sepertinya disistemkan lebih bagus itu namanya bank sampah dan segala macamnya, sehingga residunya yang dibuang sedikit. Sebetulnya residu yang dibuang itu bakal lebih sedikit karena sama tukang sampah juga dipilah. Cuman yang tadi sekupnya mampu nggak segimana orang-orangnya. Nah, maka APBDes berapa yang dikeluarkan kita kemarin itu, bukan kemarin, sekarang ini yang masih berjalan ini di 20 juta dari anggaran 1 miliar. Berarti berapa persen ya? 2%. 2%. Hah? 2%. 2%. 20 juta ya Pak? 20 juta. 3, 9. 20%. Enggak 20%. Kalau 20% berarti 200 juta ya? Iya. 2%. Berarti 2% yang keluar. Karena yang sekarang kan skemanya hanya kebagian di 32%. Dari total 100%, anggaran itu hanya 32% yang kita kelola. Karena yang 67%-nya itu untuk penanganan Covid 8%, wajib BLT 40%, bikin ketahanan pangan 20%, berarti 68%, hanya 32%. Nah, ini konsep ketahanan pangan belum dibahas. Itu juga udah kebutuhan dasar banget ya Pak, sandang pangan papan. Iya. Konsep ketahanan pangan oleh kementerian ini yang harus dianggarkan di angka 20% di setiap desa ini, realisasinya banyak yang belum. Karena konsepnya tidak boleh dikasihkan berbentuk ini beras, kasihkan nggak konsep seperti itu. Saya juga lagi berpikir apakah harus kambing dan segala macamnya. Oke, Mas Leonhard, Mas Warner, Teh Tita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan. Amin. Perjalanan juga dimudahkan. Amin. Jangan kayak Tulus, harus hati-hati. Tapi ujung-ujungnya tidak sama. Oh iya. Jadi harus selalu sama. Harus selalu sama di dalam keyakinan, gitu kan. Tapi kalau di dalam tindakan jangan sama. Karena kalau sama itu nanti tidak ada warna. Tidak ada yang saling mengingatkan. Jadi kalau sarapan yang satu jam 6, yang satu jam 9 itu sama, itu ngumpul sama. Biar saling mengingatkan gitu. Nah, nanti kalau udah hidup bersama-sama baru itu harus sama. Gitu kan. Hidup udah hidup bersama, itu baru sama. Dan cirinya orang dewasa itu satu, bisa hidup bersama-sama dengan orang yang tidak sama. Jadi kalau hidup dengan orang yang sama semua, itu cirinya belum dewasa. Ketika mau mencari sama, pengen mencari yang satu visi satu misi, nggak bisa. Jadi kalau cirinya orang dewasa itu harus bisa hidup dengan orang yang tidak sama, bisa berkompromi ya Pak ya. Betul. Kenapa menikah disebut orang dewasa? Karena hidup dengan, sekarang kan kalau kita lihat bagusnya saja, betul. Nggak tahu ngoroknya, nggak tahu bikin nyebelinnya. Nah sekarang bagusnya saja. Terima kasih banyak warga Lengkong. Ini nanti operatornya juga sudah ngantuk. Jadi ngobrolnya lebih terlalu santai. Berapa jam nih? Enggak, sekitar setengah jam ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan skripsinya Teh Tita ini berdampak besar terhadap masyarakat yang ada di wilayah Desa Lengkong. Amin. Bermanfaat buat orang banyak. Khairun nasi yang fa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka kita bersyukur bisa kenal dengan Teh Tita dan Mas Warner dengan Mas Warner, Bang Warner dengan Teh Tita ini. Tapi jangan lupa nanti setelah penelitian ada kegiatan dan segala macam, laksanakan di Lengkong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.